kok kenapa sih data busuk di beberapa aplikasi pinjol lain itu masih bisa cair? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas masalah atau istilah pinjol data busuk bisa cair. Ya, mungkin sebagian besar teman-teman itu akan bertanya-tanya, maksud data busuk itu bisa cair, maksudnya itu data teman-teman ketika teman-teman sudah pernah galbay di aplikasi pinjol si A atau si B, maka itu sudah dipastikan dalam tanda kutip adalah data busuknya. Makanya banyak orang yang mengambil istilah data busuk bisa cair, data busuk tidak bisa cair, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin akan ada pertanyaan lainnya. Ketika ada data busuk itu bisa cair, itu kan datanya sudah di blacklist oleh Slick OJK dan lain sebagainya, maka tidak bisa meminjam di tempat lain ya teman-teman, atau pasti auto ditolak atau otomatis ditolak ketika teman-teman mengajukan pinjaman. Cuman kenapa kok ada beberapa aplikasi pinjaman online yang datanya itu sudah jelek seperti tadi tapi masih bisa mencairkan uang? Oke, di sini ada beberapa faktor yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah faktor di mana data itu mungkin memang masih belum terintegrasi ya antara aplikasi pinjaman online dan OJK, sehingga data-data orang yang galbay itu OJK sendiri mungkin tidak pernah tahu. OJK juga pernah bilang bahwasannya kelemahan sistem saat ini adalah data orang-orang yang gagal bayar itu belum terintegrasi secara langsung kepada sistem yang ada di OJK ini, dimana pengennya OJK sih semua data itu terintegrasi. Jadi misalnya orang yang galbay di pinjol Aku Laku itu sudah pasti tidak bisa digunakan atau meminjam uang di aplikasi pinjaman online Kredit Pintar, contohnya seperti itu ya. Nah, inilah yang sedang diperjuangkan oleh OJK. Jadi sebenarnya ini merupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para oknum pinjaman online yang tidak bertanggung jawab. Jadi orang yang sudah galbay dikasih pencairan dana lagi, nah ini kan akan membuat hutang mereka itu semakin membesar, semakin membengkak, dan itulah sebenarnya yang melatar belakangi bahwasannya kenapa kok ada istilah pinjol yang bisa mencairkan dananya. Apa saja sih sebenarnya resiko terberat di Aku Laku sehingga teman-teman bisa mempersiapkan diri dan teman-teman bisa menghadapi segala teror, segala penagihan dan lain sebagainya. Nah, jika teman-teman saat ini masih ada tanggungan atau tunggakan ataupun tagihan di Aku Laku yang menyebabkan teman-teman telat bayar di Aku Laku atau gagal bayar di Aku Laku, yang pertama, jika teman-teman telat bayar atau gagal bayar di Aku Laku, pasti ada konsekuensinya yaitu denda ya teman-teman, baik produk pinjaman paylater ataupun pinjaman tunai, yaitu seperti dana cicil. Kemudian pinjaman tunai itu tetap akan ada bunganya teman-teman ya. Jadi teman-teman misal di awal itu teman-teman pakai aplikasi Aku Laku, misalkan teman-teman Aku Laku paylater, jadi untuk cicilannya itu kan ada yang bunganya 0% ya teman-teman. Nah, itu teman-teman tetap akan dikenakan denda jika teman-teman terlambat membayarnya. Itu sudah pasti ada dan ada nilai maksimumnya. Jadi jika teman-teman itu mungkin hutangnya 2 juta, jadi 20 juta itu enggak ya teman-teman, tapi maksimal itu menjadi 4 juta, jadi 100% dari pokok pinjaman. Nah, untuk masalah denda, jadi teman-teman ada perhitungannya sendiri-sendiri ya teman-teman. Ketika teman-teman itu sedang galbay di mana telat bayar atau gagal bayar paylater ataupun dana cicil ataupun dana tunai, biasanya jadi intinya denda itu sudah pasti ada. Tapi di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah nggak bakal denda teman-teman itu berkali-kali lipat ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kemudian yang kedua, teman-teman akan masuk ke daftar hitam Aku Laku. Jadi maksudnya daftar hitam itu apa sih? Jadi itu seakan-akan jika teman-teman itu misalkan mempunyai atau membeli sebuah barang di Aku Laku, banyak produknya paylater, terus teman-teman itu ada pinjamannya atau dana cicil, maka teman-teman nggak bisa mengajukan misalkan pembelian barang dan lain sebagainya kalau daftar hitam. Terus kemudian kalau BI checking juga teman-teman nanti akan bermasalah, di mana nanti ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar selama 90 hari itu akan
masuk ke daftar hitam atau di blacklist oleh BI Checking atau Slick OJK. Pemberian limit kredit itu memang didasarkan kepada kemampuan masing-masing individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ada berita baik ya teman-teman, dan ini adalah bukti bahwa OJK juga bisa melakukan tindakan tegas loh ya teman-teman. Jadi memang OJK itu sudah melarang Akulaku memberi pinjaman pay letternya. Kenapa? Karena lalai mengawasi kredit. Ya teman-teman, ini sesuatu yang cukup keren menurut saya teman-teman, karena memang adanya tindakan yang realistis. Jadi di situ Akulaku yang dilarang untuk beroperasi adalah untuk transaksi BNPL ya teman-teman, atau Buino Pay Letter gitu ya, atau pay letternya. Ya memang karena pelanggarannya pengawasan di limit di sana ya, mungkin ini ditutup. Tapi menurut saya ini sementara, bukan permanen ya teman-teman. Tapi setidaknya ini OJK sudah sangat tegas. Nah, berita yang saya baca juga tidak bilang bahwa ini permanen ya teman-teman, tapi ini cuman untuk sementara. Ya mungkin teguran ya. Akulaku ataupun itu direkturnya juga menegaskan akan melakukan perbaikan-perbaikan. Tapi setidaknya kita sudah punya angin segar nih bahwa OJK mampu dan mau untuk bertindak ya teman-teman. Intinya adalah pengawasan pemberian limit kredit. Ya mungkin limit pay letter teman-teman itu ada yang digedein, ada yang dikecilin. Ya nggak jelas parameternya dan indikatornya apa. Nah, OJK nggak mau tuh hal itu terjadi, karena bisa jadi itu yang memicu bahwa teman-teman itu banyak yang galbay, karena itu diberikan limit yang gede di luar batas kemampuan teman-teman, sehingga kita hilap, sehingga nggak ada aturan, terus kemudian kita mau bayar kesulitan. Mungkin akar permasalahannya adalah seperti itu ya teman-teman. Nggak cuman asal dikasih segini, orangnya dikasih segini, itu enggak ya teman-teman. Jadi memang harusnya sudah dikategorikan ya, istilahnya itu difilter dulu untuk pemberian limit pay letter itu seperti apa ya. Cuman untuk teman-teman, apakah yang sekarang yang sedang bermasalah di hutangnya, apakah ini aplikasi Akulaku akan ditutup total? Ya jawabannya enggak ya teman-teman. Cuman di sini diinformasikan cuman limit pay letternya aja. Jadi pay letter nggak bisa digunakan, tapi dana cicil pinjaman tunai itu masih bisa dibelanjakan. Itu masih bisa, namanya juga sebentar ya teman-teman. Mungkin sesuatu yang baru pertama kali saya dengar, aplikasi besar pinjaman online atau pinjol kena sanksi e-commerce bisnisnya seperti ini ya teman-teman. Termasuk ya, itu termasuk gebrakan dan pencapaian baru sih dalam dunia perpinjolan atau per pay letteran seperti ini teman-teman. Banyak yang merasa pinjol itu masih nakal-nakal, yaitu mungkin karena tidak tercium oleh OJK, atau memang OJK memang sedang fokus dulu untuk menghadapi investasi bodong yang banyak banget di luar sana ya teman-teman. Jadi harapan kita semua itu semoga pinjol juga mulai ya diperhatikan ya teman-teman, lebih lagi, karena korban-korban itu mulai banyak banget. Teman-teman yang gagal bayar pinjaman online mau di daerah manapun, di kota manapun, itu sudah banyak ya. Untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman di Akulaku Pay Letter, silahkan teman-teman bisa sharing-sharing informasinya di kolom komentar. Sekian dulu di video kali ini, mohon maaf bila salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.